Sebelumnya, terimalah dahulu salam peneguhan iman kita hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Weta Tongkian, Syancai. Syak Dian Seon, puji syukur kita panjatkan kepada Dian Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bersama-sama melaksanakan kebaktian online yang diadakan oleh Matakin Pusat pada pagi hari ini. Adapun petugas kebaktian pada pagi hari ini diisi oleh Dewan Pengurus Wilayah Pemuda Agama Konghucu Provinsi Jawa Tengah. Para taujin yang terkasih, marilah kita awali kebaktian pada pagi hari ini dengan lagu pujian Ya Tuhanku, dilanjutkan dengan doa pembukaan dan 8 pengakuan iman yang akan dipimpin oleh Taujin Clarissa Wijaya dengan pendamping 1 Taujin Valerie Felicia Sutanto dan pendamping 2 Elizabeth Francisca. Pencipta seluruh segala
bersama dengan hati yang tulus dan suci, bermohon kepada hidupku. Bukanlah
tabrakan. Tapi nggak apa-apa ya kalau mendaring kayak gitu tadi. Sebentar, aku mundur. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Kuasa, di tempat yang maha tinggi, di dalam bimbingan rohani Nabi Agung Kungce, Jin Cai. Karuniakanlah kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini Tien berkenan meridhoi kami untuk berhimpun di Kung Miao suci ini, untuk bersujud dan bersyukur atas segala rahmat dan berkah yang kami terima. Jin Cai. Terima kasih dan rasa hormat kami haturkan kehadapan Yang Mulia Ceseng Kungce yang telah berkenan membimbing rohani kami agar kehidupan kami senantiasa mampu hidup di dalam jalan suci. Jin Cai. Dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam diri kami. Kuatkan hati dan jiwa kami dari segala kelemahan, berkeluh gerutu kepada Tien, dan sesal penyalahan kepada sesama insan. Tekun membina diri, hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi. Kami yakin Huang Tian senantiasa merahmati dan memberkahi dalam kehidupan ini. Huang Yi Sangti Wei Tian Yu. Huang Yi Sangti Wei Tian Yu. San Cai. Pa Cheng Chen Kui. Delapan pengakuan iman. Cheng Xin Huang Tian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Cheng Chun Cue Te. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Cheng Li Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Cheng Ce Kuei Sen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Cheng Yang Xiao Se. Sepenuh iman memupuk cita berbakti. Cheng Sun Mu Tuo. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kungce. Cheng Chin Ching Su. Sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Wucing. Cheng Sing Ta Tao. Sepenuh iman menempuh jalan suci. San Cai. Para taujin yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pembacaan ayat, marilah kita nyanyikan lagu pujian Sinar Pancaran. Nabi
menyatu kalbu, siap menerima sinar pancaranmu. Semoga jauh kami dari rasa membangga. Biarlah ajaranmu singkirkan kelemahan di hadapanmu, Kongsu penuntunku. Kami bersimpuh siap menerima sinar pancaranmu. Marilah kita dengarkan bersama-sama renungan ayat yang akan dibawakan oleh Taujin Teresia Naja. Sebelum saya membacakan ayat, terimalah salam keimanan kita. Hanya kebajikan, Tian berkenan. Wei de Dong Tian San Cai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ayat dari kitab Mengce, jilid 6a, pasal 16, yang berbunyi demikian. Mengce berkata, ada kemuliaan karunia Tuhan, dan ada kemuliaan pemberian manusia. Cinta kasih, kebenaran, satya, dapat dipercaya, dan gemar akan kebaikan dengan tidak merasa jemu, itulah kemuliaan karunia Tuhan yang Maha Esa. Kedudukan Raja Muda, Menteri, dan Pembesar, itulah kemuliaan pemberian manusia. Ayat yang kedua, orang zaman dahulu membina kemuliaan karunia Tuhan yang Maha Esa, dan kemudian mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Ayat yang ketiga, orang zaman sekarang membina kemuliaan karunia Tuhan yang Maha Esa untuk mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Setelah mendapatkan kemuliaan pemberian manusia, lalu dibuanglah kemuliaan karunia Tuhan yang Maha Esa. Sungguh tersesatlah jalan pikirannya, karena akhirnya ia akan kehilangan semua. Demikian ayat yang telah saya bacakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya turun dari mimbar, terimalah kembali salam keimanan kita. Hanya kebajikan, Tian berkenan. Wei de Dong Tian San Cai. Para Taujin, marilah kita nyanyikan lagu pujian Jalan Kebajikan. Betapa indah
kami dapat selalu berjalan di dalam kebajikan mulia, hanya di dalam sabda Nabi Kongsu, Nabi Agung sepanjang masa. Betapa indah, agung dan mulia jalan kebajikan yang Nabi sabdakan. Lembut terasa menyentuh kalbu, getah sucimu terangkan kedamaian. Pimpin kami ya Nabi Kongsu di dalam ajaranmu, agar kami dapat selalu berjalan di dalam kebajikan mulia, hanya di dalam sabda Nabi Kongsu, Nabi Agung sepanjang masa. Nabi Agung sepanjang masa. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Ciang Tau yang akan disampaikan oleh Ciao Seng Martin Go dari Ternate. Setiap puji serta syukur kita panjatkan bersama kehadiran Tien atas rahmat dan kasih-Nya, dan kepada Nabi Agung Kongce atas bimbingan agung, penyertaan dan restu segenap para seni dan leluhur yang tercurah kepada kita semua, hingga diperkenankan bagi kita semua untuk dapat berkumpul dan berhimpun di dalam kebaktian penuh. Tuhan terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Tocin, saudara-saudari Sima terkasih untuk bersama-sama belajar, untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan Ciang Tau dengan tema merawat kemuliaan karunia Tien untuk mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Dan sebelum saya membawakan Ciang Tau ini, terlebih dahulu terima salam untuk iman kita yang selalu mengingatkan kita bahwa hanya dan oleh kebajikan Tien berkenan. Weiter Tien Sansa. Tocin terkasih, sebagai umat beragama, khususnya sebagai umat Konghucu, kadang dalam hati kecil kita bertanya, untuk apa sih beribadah? Untuk apa sih berkebaktian? Dan untuk apa sih menjadi manusia yang baik, manusia yang berkebajikan? Dan jawabannya, beribadah adalah untuk belajar, untuk mengetahui, dan untuk memperbaiki dari yang tidak baik menjadi baik. Lalu, apa manfaat dari itu? Apa manfaat dari berbakti? Dan apa manfaat untuk bersujud dan berbakti kepada Tien, Nabi dan para sahabat? Jawabannya adalah untuk memperoleh rahmat dan berkah Tien, berkah langit, berkah bumi, bimbingan agung, serta penyertaan segenap para seni. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan berkah? Apakah di dalam Konghucu ada cara
untuk memperoleh berkat? Apakah di dalam kewujud ada cara untuk memperoleh kemuliaan? Dengan yakin saya katakan ada. Apa itu? Tujuh terkasih. Saat ini saya akan membawakan salah satu ayat yang merupakan salah satu ayat favorit saya, dan mungkin ini ayat yang menjadi pegangan hidup saya, yaitu ayat yang tersandarkan pada kitab Mengse 6a pasal 16, di mana yang berbunyi, mari kita bersama-sama membuka kitab sesuk kita, membuka kitab Mengse 6a pasal 16 ayat 1. Mengse atau Bingcu 6a pasal 16 ayat 1 berbunyi, Bingcu berkata, ada kemuliaan karunia Tuhan dan ada kemuliaan pemberian manusia. Cinta kasih, kebenaran, setia, dapat dipercaya, dan gemar akan kebaikan dengan tidak merasa jemu. Itulah kemuliaan karunia Tuhan. Kedudukan raja muda, menteri, dan pembesar, itulah kemuliaan pemberian manusia. Lalu ayat 2 berbunyi, orang zaman dahulu membina kemuliaan karunia Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Dan pada ayat 3 tersabdakan, orang zaman sekarang membina kemuliaan karunia Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan manusia. Setelah didapatkan kemuliaan manusia, lalu dibuanglah kemuliaan karunia Tuhan. Sungguh sesatlah jalan pikirannya. Akhirnya ia akan kehilangan cinta kasih. Ayat ini mengingatkan kita dan memberikan tahukan kepada kita bahwa untuk memperoleh kemuliaan pemberian manusia, maka kita harus terlebih dahulu merawat dan melestarikan kemuliaan karunia pemberian. Dan itu salah satu maksud yang tersirat pada Mengse 6a pasal 16 ayat 1. Kada pada sub 2-nya, pada ayat 2-nya kita dikatakan dengan membina kemuliaan karunia kita akan memperoleh kemuliaan pemberian manusia. Dan orang-orang zaman dahulu, mungkin kita pun sama, bahwa dengan membina kemuliaan karunia Tuhan untuk memperoleh kemuliaan pemberian manusia. Lalu dengan ayat 3 dikatakan orang zaman sekarang, ayat 2 dikatakan orang zaman dahulu. Apa sih bedanya orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang? Dua-duanya sama, membina kemuliaan karunia Tuhan untuk memperoleh kemuliaan pemberian manusia. Tetapi dalam ayat 3 dikatakan orang zaman sekarang membina kemuliaan karunia pemberian karunia Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Setelah mendapatkan kemuliaan pemberian manusia, maka dibuanglah kemuliaan pemberian Tuhan. Pembedanya hanya itu, orang dulu dan zaman orang sekarang. Demikian pun saja. Lalu dengan kondisi ini, apa sih yang bisa digambarkan? Cerita apa sih, contoh apa sih yang dapat digambarkan dengan maksud dari ayat ini? Cinta kasih. Saya akan memberikan salah satu contoh yang merupakan pengalaman pribadi saya. Karena kalau saya membawakan contoh pengalaman pribadi orang lain dan membicarakan orang lain, saya takut dosa. Tapi kalau membicarakan pribadi saya, baik buruknya ya ambil baiknya, buruknya bisa saya perbaiki. Jadi para tujuh,
semenjak dari muda saya sudah mengimani Konghucu. Saya sudah beragama Konghucu. Dulu semenjak pemuda saya rajin berkebaktian di Makin Ranca Bogor, yaitu salah satu makin yang berada di Bogor, Jawa Barat. Martin Muda rajin kebaktian. Martin Muda rajin membina kemuliaan karunia. Tidak pernah alpa kebaktian. Kebaktian datang mendengarkan firman Tuhan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sifat berbakti. Di saat saya masih muda, dengan sering berkebaktian, sering mendengarkan firman Tuhan, saya dan menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya banyak sekali mendapatkan berkah rahmat Tuhan yang merupakan kemuliaan pemberian manusia. Kalau zaman dahulu kan kemuliaan manusia itu menteri, raja muda, pembesar. Nah kalau sekarang bisa diibaratkan kemuliaan pemberian manusia itu kurang lebih pekerjaan, kedudukan, harta benda. Iya Pak Tuci. Balik lagi ke cerita saya. Di saat saya membina kemuliaan karunia, saya memperoleh kemuliaan pemberian manusia, di mana saya rajin kebaktian, rajin mendengarkan firman dan rajin menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Saya berdoa di saat saya belum mendapatkan pekerjaan, saya berdoa kepada Dia, saat ini saya masih pengangguran, berikanlah saya pekerjaan ya Tuhan, agar saya bisa memberikan kolektor yang lebih besar. Sian para kecil, Tuhan kabulkan doa saya, Tuhan berikan berkah kepada saya dengan memperoleh pekerjaan. Saya mendapatkan pekerjaan. Lalu dengan pekerjaan saya merasa tidak puas. Saya melihat para sahabat saya, para teman saya mendapatkan pekerjaan dan kedudukan yang lebih tinggi. Saya berharap kepada Dia. Di dalam bekerja, saya merawat kepercayaan. Saya merawat kemuliaan karunia Dia, di mana saya merawat cinta kasih. Setelah saya bekerja, saya cinta dengan orang tua, sesama, dan berbagi kasih dengan sesama. Di mana saya belajar untuk lebih setia dengan bos dan atasan saya. Lalu saya belajar menjadi manusia yang dapat dipercaya, dan saya gemar akan hal-hal kebaikan dengan tidak merasa jenuh. Hingga dapatlah saya berkah tersebut. Lalu setelah saya mendapatkan pekerjaan yang bagus, saya mendapatkan gaji yang dan mendapatkan harta yang cukup, apa yang saya lakukan? Saya merasa pekerjaan saya lebih penting. Saya merasa mencari uang itu lebih penting. Dan saya merasa menebarkan cinta kasih itu, malah menebarkan cinta kepada banyak wanita itu lebih penting para toci. Akhirnya para toci, semenjak mendapatkan apa yang saya dambakan dan inginkan, yang telah saya mohonkan kepada Dia, saya lupa untuk pergi ke lita. Saya lupa untuk pergi ke baktian. Saya lupa untuk menyukai kebajikan, dan saya membuat kemuliaan karunia Dia. Lalu apa yang saya dapat? Yang saya dapatkan, perusahaan tempat saya bekerja tutup. Lalu apa yang terjadi dengan saya? Ya kan, para toci, aduh, bayangkan. Dan setelah saya nganggur itu baru saya mendapatkan waktu luang, di mana saya di saat masih kerja memiliki kendaraan sendiri yang sebelum saya belum
rajin pelayanan, upacara duka dan lain-lain. Tapi setelah saya punya kendaraan, saya lebih sering jalan-jalan, lupa kelita. Dan setelah saya membuat kemuliaan karunia akhir, apa yang terjadi dengan saya? Semua hilang. Semua hilang, Maratus. Semua hilang. Dan saya kembali seperti petugas SPD. Kita kembali dari nol. Itu cinta kasih. Itu gambaran dari kitab Pinju 6a pasal 16 ayat 3. Lalu setelah saya kembali ke nol, saya tidak memiliki pekerjaan dan saya hanya menjadi seorang calok, atau kalau misalnya bahasa kerennya ya bang kecil, saya menjadi seorang perantara penghubung. Saya menjadi calok SIM. Orang yang buat SIM zaman saya enggak. Lalu mana terjadi? Setelah kondisi saya seperti ini dan saya tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi saya memiliki istri dan anak yang harus saya nafkahi. Bayangkan. Tapi bersyukur saya masih memiliki istri yang setia dan menerima saya padanya. Lalu di saat kondisi demikian, Tien mengetuk hati saya. Tien membukakan mata saya agar saya mau belajar lagi, agar saya mau lagi merawat karunia pemberian Tien, merawat dan membina kemuliaan karunia Tien. Di situ saya belajar. Di situ saya belajar akan firman. Di situ saya belajar kembali tentang sabda-sabda Nabi. Dan di situ saya berjanji, saya akan mengabdikan diri saya untuk agama Allah. Dan di situ saya belajar untuk menjadi manusia yang berguna bagi sesama, manusia yang berguna bagi agama Allah. Dan saat itu saya yang fokus melakukan kebaktian, fokus melakukan pelayanan di Makin Raja Bungur, dan dibantu oleh Bapak Ketua Jauseng Ruslan yang masih support saya sampai sekarang. Akhirnya tidak lama saya menemukan jalan, di mana saya setelah melakukan pelayanan di Raja Bungur, melakukan berbakti kepada Makin Raja Bungur, kepada sesama, kepada umat Raja Bungur, dan CTJN pada Dia memberikan saya jalan. Dia memberikan saya jalan untuk dapat mengabdikan diri saya, untuk mengabdikan diri saya, di mana saya berkesempatan, di mana saya teramat sangat beruntung sekali mendapatkan kesempatan untuk melayani umat di Kota Ternate, Maluku Utara hingga saat ini. Dan setelah saya kembali belajar, dan setelah saya kembali merawat dan memuliakan kemuliaan karunia, maka saya kembali mendapatkan kemuliaan pemberian manusia, di mana saya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pembina di Makin Ternate, di mana semenjak saya merawat, membina lagi kemuliaan karunia Tien, saya merasakan naik pesawat para terjun. Seumur hidup saya menaik pesawat itu dari Jakarta ke Ternate para terjun. Bayangkan kalau saya tidak bertugas melayani di Ternate, saya tidak akan naik pesawat para terjun. Paling banter naik kereta api para terjun. Lalu apakah keberkahan berhenti di situ? Tidak para terjun. Keberkahan yang saya rasakan tidak berhenti di situ. Setiba saya di Ternate, saat itu saya tiba hanya seorang diri.
anak istri saya belum ikut saya. Saat itu saya tiba di Ternate sendiri, di mana dalam hati saya berpikir, ya saya berada di tempat jauh dari tempat kelahiran saya. Dapatkah semua orang Ternate, umat Ternate menerima saya? Dapatkah saya bisa bergaul dan diterima oleh mereka? Tapi pada ada salah satu ayat pula yang selalu mengingatkan saya bahwa kebajikan tidak akan terpencil, ia pasti akan beroleh tetap. Dan itu yang saya rasakan semasa di Ternate saya sendiri, tetapi tanpa saudara kandung di Ternate saya merasakan banyak saudara saya, banyak sahabat saya yang dukung saya, yang selalu support saya, dan selalu berusaha menjadikan saya lebih baik. Untuk itu sudah sepatutnya saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Cesel Muncul. Saya berterima kasih kepada para seming, dan terutama berterima kasih kepada Makin Ternate. Karena Makin Ternate saya bisa naik pesawat. Keberkahan yang saya rasakan tidak berhenti di situ. Setelah menjalani beberapa bulan dengan penuh bahagia, dengan penuh kasih umat Ternate, dengan penuh kebaikan mereka kepada saya, yang saya yakin ini merupakan suatu kemuliaan pemberian manusia. Karena kenapa? Karena saya sudah berusaha merawat dan membina kemuliaan karunia Tuhan, yaitu dengan menjadi seorang pelayan umat di Makin Ternate. Lalu setiap hari saya lalu di Ternate, setiap minggu, setiap bulan, walau tanpa anak istri saya, tetapi saya bahagia, saya merasa tenang karena saudara saya banyak sekali di Ternate para Tuhan. Lalu setelah 9 bulan, saya melahirkan. Oh tidak, para Tuhan. Setelah 9 bulan saya terpisah dari anak istri saya, akhirnya Tien kasih jalan kepada saya dengan menyatukan kembali saya dengan anak istri saya. Hingga saat ini saya merasakan selalu dalam berkah rahmat yang dimana saya berkumpul bersama anak istri saya. Dan itu pun saya yakin segenap kelancaran, segenap urusan dan rezeki saya itu tidak lepas dari hasil, dari berkah, dan dari akibat di mana saya belajar untuk membina kemuliaan karunia Dia, sehingga saya mendapatkan kemuliaan manusia para kecil. Jadi para tercinta kasih, saya mengatakan hal ini, saya mengungkapkan hal ini dengan niat bukan untuk menyombongkan diri bahwa kalau saya di Ternate, saya sudah lebih baik nih hidup di Ternate. Bukan seperti itu. Bukan saya menyombongkan diri kalau saya ini penuh dengan kebajikan, saya ini sudah menjadi baik. Bukan demikian para Tuhan. Tetapi saya membawakan ayat yang saya jadikan sebagai pedoman hidup saya, yaitu Bincu 6a pasal 16 ayat 1, 2, dan 3, dan mengambil contoh dari kehidupan saya pribadi, bukan untuk niat menyombongkan bahwa saya menjadi lebih baik di Ternate, menjadi orang yang baik di Ternate, dan saya penuh dengan kebajikan di sini. Tidak para Tuhan, tetapi saya hanya ingin memberitahukan di dalam kaum Muncul, siapa berbuat kebajikan pasti akan mendapatkan berkah. Oleh karena itu para Tuhan, jika kita mau pelajari di dalam kitab suci, di dalam kitab Sesuk, dikatakan kitab suci karena kenapa? Karena di dalamnya ini terdapat banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita jadikan pedoman,
pegangan hidup. Dan ayat-ayat ini pula mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih berguna dan bermanfaat bagi sesama, dan menjadi manusia yang lebih sejahtera. Itu inti dari ajaran Konghucu itu seperti itu. Jadi mulai saat ini yakin di dalam Konghucu itu ada berkah. Yakin. Karena kenapa? Dari awal pun kita sudah diingatkan, Waita Tunggit hanya kebajikan yang bertemu. Jadi untuk memperoleh berkah di dalam Konghucu itu just simple. Hanya simple, berbuat kebajikan. Berbuat kebaikan, maka Anda akan mendapatkan kebajikan, Anda akan mendapatkan keberkahan, dan Anda akan mendapatkan kemuliaan pemberian manusia. Itu para uji. Dan itu yang semakin menguatkan saya, yang semakin membuat saya berbahagia di dalam Konghucu. Semoga kiranya apa yang saya rasakan dapat dirasakan pula oleh para cuci, saudara-saudari seiman terkasih sebagai umat Konghucu. Mari kita bersama melakukan kebaikan. Mari bersama berkebajikan agar kita bisa menjadi manusia baik, manusia berkebajikan, agar kita selalu mendapat berkah rahmat Dia. Para cuci terkasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kembali saya ulangi bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah untuk mengomongkan diri saya, bukanlah untuk menggurui, bukanlah untuk menunjukkan kalau saya manusia yang lebih baik, tidak manusia. Karena di dalam Konghucu berkah rahmat yang selalu tercurah bagi segenap umat yang berkebajikan. Siapapun ya, apapun masa lalunya, berkebajikan, maka kau akan berubah. Akhir kata, terimalah kembali salam penuh iman kita hanya dan oleh kebajikan Dia berkenan. Waita Tuntien Sansai. Para taujin, marilah kita nyanyikan lagu pujian Berbahagialah Hidupmu. Janganlah takut akan rintangan.
pujian, terpujilah namamu. Para taujin, sampailah kita pada penghujung kebaktian online pada pagi hari ini. Saya, mewakili seluruh pengurus DPW Pagin Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada Matakin Pusat yang telah mempercayakan tugas kebaktian ini kepada kami. Marilah kita tutup kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Damai di Dunia, dengan dilanjutkan doa penutup dan lagu pujian Terima Kasihku yang akan kembali dipimpin oleh Taujin Clarissa Wijaya dengan pendamping 1 Taujin Valeri Felicia Sutanto dan Taujin Elizabeth Francisca. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tek Tong Tien, Xian Zai. Sembah dan sujud kehadirat Tien yang telah berkenan merahmati dan meridhoi kami untuk berhimpun di Kungmiao suci ini.
Terima kasih kami haturkan ke hadapan Yang Mulia Jeseng Kungce. Karuniakanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran suci Nabi, hidup di dalam cinta kasih, menjunjung kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana sehingga dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Huang I Sangti, Wei Tian Yote. Huang I Sangti, Wei Tian Yote. Sancai.